Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adiknya belum kompak nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah bini'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ugli wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil azizil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathanal kitabal ladzina astafainahu min ibadina faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairat. Dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul adim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya berdiri aja biar kelihatan yang di belakang. Ibu Haji Ade sekeluarga sebagai pembina Lembaga Tahfidz Quran Zahratun Nisa Khairun Nisa 2 yang saya cintai, saya hormati dan semoga Allah muliakan. Bapak-bapak dari pemerintahan, dari kelurahan Sako, Pak, juga jajaran yang saya cintai, saya hormati, semoga Allah muliakan. Adinda Ustadz Jailani beserta istri sebagai pengasuh Khairun Nisa, juga orang tua wali santri yang berkesempatan hadir. Saya cintai, saya hormati dan saya muliakan, terutama adik-adik santri wal santriyat, wabil khusus yang paling istimewa adik-adik santri yang mengikuti wisuda marhalah tahfidz Quran dari mulai 1 juz sampai 3 juz. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama-tama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini bertepatan dengan hari Ahad 16 Ramadan 1448 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita usia panjang dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah sampai dengan detik ini kita masih bisa menjalankan ibadah puasa plus menyaksikan buah hati kita yang mengikuti pendidikan tahfidz Al-Quran. Ini adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita, dan saya meyakini bahwa inilah mahkota terindah yang Allah berikan kepada ibunda, bapak semuanya. Anak-anaknya bisa menjadi sahabat Al-Quran, lisannya basah dengan Al-Quran, pikirannya menjadi tempat penyimpanan Al-Quran,
Dan sebagaimana janji Rasulullah kelak bahwa bagi ayah bunda yang anak-anaknya di lisannya, di hatinya, di pikirannya ada Al-Quran, kelak di kemudian hari ayah bunda akan dipanggil Allah untuk disematkan mahkota terindah dari Allah atas kemuliaan Al-Quran. Tepuk tangan untuk seluruh ayah bunda yang berkesempatan hadir pada saat ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, adik-adik santri yang saya cintai, juga dewan guru di Tahfidz Khairun Nisa, para asatid yang berkesempatan hadir. Pertama, saya ingin menghaturkan jazakumullahu ahsanal jaza kepada ibu juga almarhum Haji Ade yang telah menjadikan rumahnya untuk dijadikan lembaga tahfidz Quran. Dan insya Allah rumah ini menjadi kendaraan terbaik bagi almarhum menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Terima kasih pula saya sampaikan kepada aparatur pemerintahan dari mulai Pak Camat atau yang mewakili, juga Bapak dari kelurahan yang telah memberikan perlindungan, juga mudah-mudahan nanti karena daya tampungnya, saya kira rumah ukuran 6x12 3 lantai untuk daya tampung 175 anak itu masih jauh dari kata layak. Karena belajar itu butuh kenyamanan. Kita meyakini Allah Maha Kaya, dan insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan tempat yang lebih luas sehingga generasi anak-anak cerdas, generasi hebat ini akan mampu menjadi anak-anak hebat di kemudian hari. Insya Allah kalau anak-anak sudah dekat dengan Al-Quran, jadi apapun mereka, mau jadi politisi, jadi kiai, atau jadi TNI, jadi polisi, saya kira Indonesia tidak akan ada lagi tagar Indonesia gelap, tapi sebagaimana yang dicanangkan 2045 Indonesia emas dengan anak-anak kita yang ada di Khairun Nisa. Tepuk tangan untuk seluruh anak-anak. Bapak Ibu sekalian, salah satu amalan yang tidak akan pernah terputus ketika meninggal adalah anak soleh. Anak apa Ibu? Anak soleh. Dalam satu hadisnya Rasulullah bersabda, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu. Apabila anak manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya, kecuali 3 hal. Yang pertama, waladin solih yad'ulah, anak-anak solih yang mendoakan. Insya Allah Ibu, anak-anak cantik, anak-anak ganteng kita yang belajar Al-Quran, inilah yang paling berharga ketika kita nanti sudah meninggalkan dunia ini. Ini mesti dicatat oleh ibu. Jadi yang kita harapkan nanti ketika kita berada di alam barzah adalah bukan lagi emas, intan, permata, berlian, bukan lagi rumah megah, bukan lagi kendaraan yang mengkilat, bukan lagi tanah yang luas, tetapi anak-anak solih yang mendoakan kita ketika kita nanti kembali ke hadapan Allah. Dan saya kira, yakinlah, anak-anak kita yang belajar Al-Quran ini adalah akan menjelma menjadi anak-anak yang solih. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu apa? Ilmu yang dapat menerangi pemiliknya ke jalan Allah. Hari ini kita dapat menyaksikan Indonesia ini ladang subur orang-orang nyolong duit. Betul apa betul?
Untuk sementara Liga Korupsi Indonesia dimenangkan oleh pengoplos Pertamina dengan 950 triliun. Liga kedua tambang timah di Tanjung Pinang. Bahkan sekarang ada temuan lagi. Sekarang temuannya adalah penipuan PT Antam 2 billion, hampir 2000 triliun. Orang-orang hebat itu profesor doktor yang ngelola. Itu para doktor yang otaknya hebat. Jadi kalau orang-orang hebat, gelar akademiknya profesor doktor, S1, S2, S3 sampai S00, tapi jika tidak menuntun orang ke jalan kebenaran, itu tidak menjadi ilmu manfaat. Maka mudah-mudahan anak-anak kita ini insya Allah mendapatkan ilmu manfaat. Amin. Kira-kira ibu bangga enggak punya anak belajar Al-Quran? Nanya ibu-ibunya, kalau anak-anaknya udah seneng nih. Ibu, ayah, bunda seneng enggak anak-anaknya belajar Quran? Senang apa tidak? Mesti seneng. Mesti seneng, mesti bangga. Karena inilah nanti yang akan menjadi deposit investasi yang panjang sampai akhirat. Dan yang ketiga, sodakoh jariyah. Insya Allah rumah Tafid Khairun Nisa yang dihibahkan oleh keluarga ibu ade ini, insya Allah ini akan menjadi sodakoh jariyah. Inilah harta yang paling bisa dinantikan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal. Bapak Ibu, Allah menciptakan fisik kita ini terdiri dari 3 unsur. Berapa unsur? Nah, adik-adik jawab. Berapa unsur adik-adik? 3 unsur. Berapa unsur? 1 unsur fisik. Dari mulai kepala sampai ujung kaki Allah ciptakan ini dari saripati tanah. Laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh aku telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Jadi kita bersahabat dengan tanah karena Allah menciptakan kita dari saripati tanah. Makanya kebutuhannya juga serba dari tanah. Sandang, pangan, papan. Kebutuhannya apa? Sandang, pangan, papan. Sandang itu apa? Pakaian. Pangan itu makanan, papan itu tempat. Semua Allah sediakan bagi kita. Kemarin bulan Februari saya keliling dari mulai Jawa Barat, Jakarta, Lampung, Palembang sampai ke Jambi. Sungguh Allah anugerahkan negeri yang sangat luas. Para ahli sastra menyebutnya Indonesia itu laksana sepenggal surga Firdaus yang Allah hadirkan di dunia. Semua ada di negeri kita, Ibu. Bahkan katanya kalau emas yang ada di PT Freeport di Irian Jaya, kata Profesor Dr. Ihsanuddin Nursi, itu kalau dinasionalisasi dimiliki oleh negara, setiap penduduk kepala keluarga yang ada di Indonesia itu akan kebagian 3,5 kilogram emas per keluarga. Kira-kira kaya apa tidak? Nanti bayaran anak-anak bukan 100.000 untuk mengantarkan surga. Ya, sebab Ibu mau tanya, besaran mana anak untuk bisa hafid Quran dengan kita beli paket internet? Internet habis berapa per bulan, Bu? Kalau gunakan HP? 200. Bapak-bapak ada yang suka merokok nggak? Ada. Rokok sekarang Sampurna Mil berapa, Pak Lurah? Dan 37 sehari habis, sehari semalam habis. Berarti kalau 10 hari 370.000. Kalau sebulan itu hampir 1.200.000. Itu jadi asap, itu jadi abu. Anak kita ini di Khairun Nisa berapa Ustaz Jailani?
100.000 anak kita. Ada yang suka ngomel nggak ibu-ibu? 100.000 anak kita menjadi investasi akhirat. Bapak-bapak yang suka merokok 1 bulan 1.200.000. Kira-kira nanti kalau dibelokkan anaknya menjadi orang hebat, siapa apa tidak? Unggut-unggutan ini. Jadi intinya apa? Bapak ibu sekalian, Allah menciptakan fisik kita demikian hebat, dan setiap fisik kita Allah sudah sediakan fasilitasnya. Salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana seluruh anggota tubuh kita tundukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anaknya belajar Al-Qur'an, ayah bundanya semangat sholat berjamaah. Amin. Ayah bundanya semangat sholat tahajud. Amin. Karena terkadang begini, anaknya belajar Al-Quran, bapak ibunya nggak pernah ke masjid. Ada nggak? Ada nggak? Ada apa banyak? Banyak. Ini yang ngaku bapak-bapaknya ini. Makanya mudah-mudahan satu kali lagi anak kita menjadi anak yang soleh. Amin. Yang kedua, Allah ciptakan manusia itu dari unsur akal. Unsur apa? Unsur akal. Akal ini butuhnya ilmu pengetahuan. Jadi ada seorang tokoh namanya Harun Yahya. Namanya siapa? Adik-adik namanya siapa? Harun Yahya melakukan penelitian, ibu, bapak. Otak manusia itu katanya ada 1,2 miliar sel. Setiap satu sel otak manusia itu bisa menyimpan 1 juta data ilmu. Jadi manusia berapa sel otaknya? 1,2 miliar sel. Setiap sel otak bisa menyimpan 1 juta data ilmu. Jadi kalau otak manusia tidak dipakai belajar, ini persis seperti kita punya satu bangunan tapi tidak diisi. Kira-kira kalau bangunan tidak diisi, makin bagus apa makin lapuk? Makin lapuk. Maka banyak orang-orang yang otaknya hebat tapi tidak diisi dengan ilmu pengetahuan, pada akhirnya tidak berguna. Insya Allah anak-anak kita tadi sudah dilihat, diuji hafalannya, bacaannya, dan insya Allah anak-anak kita adalah anak-anak hebat di masa yang akan datang. Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi apapun nanti, kalau ada nanti jadi pemain sepak bola hafal Quran luar biasa, betul? Ada seorang pemain sepak bola Muslim namanya Yazid Zainuddin Zidane. Nanti mudah-mudahan Cristiano Ronaldo yang saat ini main di Al Nassr di Saudi Arabia juga dapat hidayah. Amin. Kalau di video-videonya sudah pakai kain umroh, tapi itu rekayasa artificial intelligence. Itu lihat saya, orang-orang muslim yang dekat dengan agama, walaupun sedang main sepak bola, tapi tidak pernah batal puasa. Coba bayangkan bu, pemain sepak bola main selama 2 kali 45 menit di lapangan yang begitu capek, tapi tidak batal puasa. Kira-kira ada nggak anak-anak hari ini di Palembang yang mainnya sedemikian hebat tapi tidak batal puasa? Ada. Hari ini orang banyak yang belum buat puasa. Kenapa? Karena di otaknya ada ilmu, di hatinya ada iman, di hatinya ada anak-anak hebat. Kalau nanti anak-anak ini lagi ngaji suka berantem, biarin, yang penting kuat imannya. Ada orang Dagestan namanya Habib Nurmagomedov. Pernah lihat adik-adik? Petinju MMI. Islam Makhachev, pernah lihat Islam Makhachev? Oh luar biasa. Petinju tapi bawa Islam. Petinju tapi bawa Islam. Berjamaahnya tidak pernah ketinggalan. Maka mudah-mudahan yang pertama, kenapa pentingnya kita punya anak yang solih yang dekat dengan Al-Quran?
karena itu akan menjadi simpanan investasi orang tua. Tepuk tangan untuk anak-anak para penghafal Al-Quran khairun nisa. Insya Allah mereka akan menjadi orang-orang sukses di kemudian hari. Amin. Yang kedua, Imam Syafi'i mengatakan, man ta'allamal Qur'ana adumat qimatuhu. Barang siapa orang yang belajar Al-Quran, maka tinggilah derajatnya. Hari ini kalau orang tinggi derajat karena harta, bisa jadi di ujung kehidupan itu hartanya kalau diambil dari jalan yang tidak baik, nasibnya jadi tragis. Betul apa betul? Nasibnya jadi tragis. Ada banyak contohnya. Makanya dulu Pak Haji Ade mondok di saya berapa bulan, Bu? 3 bulan mondok. Itu saya teringat waktu saya pengajian di Ustadz Kemas Ali, beliau ikut pengajian saya, dia menangis. Kata saya, ada apa Pak Haji Ade? Pak Kiai, saya bisa mondok apa enggak? Oh bisa. Akhirnya dijajabkan sama ibunya, ibunya enggak mondok. Tapi Pak Haji aja mondok. Saya tanya, Pak Haji Ade, dulu kerja di mana? Saya itu pernah menjabat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. Tapi kata saya, ini mantan Kepala Dinas Provinsi, tapi mobilnya kok cuman mobil Avanza, bukan Avanza. Apa? Mobil Innova tua, butut lagi. Kata saya, rumahnya rumah biasa saja. Pak Kiai, saya kalau mau kaya, waktu jadi pejabat kepala dinas provinsi, banyak yang nawarin duit. Tapi saya tahu dan saya mohon kepada Allah, ya Allah, jaga fisik saya, keluarga saya, anak-anak saya dari mengkonsumsi uang yang haram, kata beliau. Dan saya ingin berakhir dengan husnul khotimah. Makanya kata beliau bahwa rumah yang ini harus dijadikan lembaga tahfidz Quran. Beliau pernah menduduki sebagai kepala dinas pendidikan provinsi, tapi beliau di akhir hayatnya beberapa kali mondok, bahkan sangat dekat dengan Al-Quran. Dan dalam detik-detik akhir kehidupannya, ibu bercerita, selalu zikir yang diingat. Inilah kemuliaan Allah yang diberikan kepada orang-orang yang mencintai Al-Quran. Alhamdulillah. Saya pernah diundang ngaji di rumahnya Profesor Dr. Baharudin Yusuf Habibi. Ada yang tahu adik-adik siapa Pak Habibi, Cung? Ada yang tahu? Masa nggak tahu Pak Habibi? Cung, siapa? Mantan Presiden Republik Indonesia. Pak Habibi itu, Bu, otaknya itu adalah kedua setelah Isaac Newton. Itu waktu di Jerman, salah satu universitas di Jerman menyatakan otak Pak Habibie itu otaknya kelas 2 setelah Isaac Newton. Saking cerdasnya. Saya diundang ke rumah beliau, kata beliau, sebelum saya meninggal, saya ingin buat pesawat R80 yang bisa muat sekitar 100 orang. Tapi saya nggak punya biaya. Barangkali Ustadz bisa mengkampanyekan ada orang-orang hebat punya harta untuk investasi. Tapi itu cerita beliau sehingga tidak kesampaian karena pada saat itu tidak didukung oleh keuangan negara yang kembang kempis. Tapi ada sebuah cerita yang unik. Kata beliau, hidup saya sepeninggal Ibu Ainun Habibie itu sepertiga hidup saya itu hanya duniawi. 2/3-nya saya habiskan dari mulai jam 1 sampai jam 3 untuk baca Al-Quran. Itu mantan presiden, apalagi nanti mantan lurah. Itu mantan Bahkan kata beliau, saya tidak pernah ketinggalan sejak kecil saum sunnah Senin, Kemis. Jadi Bapak Ibu sekalian, bayangkan
Orang-orang yang cerdas, profesor, doktor, diploma engineering, di otaknya ada pesawat terbang, tapi ketika hatinya dekat dengan Al-Quran, maka derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan anak-anak yang belajar Al-Quran di Indonesia kelak nanti ada yang sampai profesor, doktor, ahli pesawat, amin, ahli komputer, amin. Kenapa? Bapak Ibu, ayah bunda, hari ini kalau anak-anak tidak diajarkan Al-Quran, Al-Quran itu benteng kata Rasulullah. Dunia hari ini Pak udah dalam genggaman. Bapak kalau pegang HP hari ini, itu kalau kata orang Sunda, ibu adek, dari mulai sajadah sampai haram jadah ada. Betul apa betul? Bapak hari ini ada yang namanya TikTok, ada Facebook, ada WhatsApp grup, hari ini ada Instagram. Bahkan ada yang disebut dengan artificial intelligence. Hari ini Amerika membuat apa yang disebut dengan ChatGPT, Cina bikin DeepSeek, tek-tek bengek ada di HP Pak. Kalau hari ini anak-anak hatinya tidak dibentengi dengan iman, naudzubillah min dzalik. Ibu, hari ini dulu yang namanya wanita-wanita yang jualan kehormatan itu kan ada tempatnya. Di terminal lah, di remang-remang. Sekarang di HP mereka jual diri. Betul apa betul? Makanya ibu harus bangga. Anak-anak yang belajar Al-Quran ini harus diperhatikan. Kenapa? Karena hari ini masa di mana kata Rasulullah, seluruh duniawi dibukakan di mata manusia hari ini. Betul apa betul? Makanya kenapa kita harus concern, peduli, mementingkan anak-anak untuk belajar Al-Quran? Karena hari ini anak-anak dihadapkan dengan dunia di mana moralitas sudah sedemikian apa yang kita saksikan. Di HP ini sekarang Pak, salah satu penyakit bangsa Indonesia apa? Judi online. Apa? Judi online Indonesia ini Pak, ini terbesar seluruh dunia. Kata Kominfo Digi, ayah bunda, transaksi judi online di Indonesia itu mencapai 200 triliun Pak per tahun. 200 triliun. Dan itu yang kebanyakan adalah ada orang-orang kecil, ada penarik beca, ada orang-orang kecil Pak. Itu tertipu dengan judi online. Dan ini masalah Pak. Kalau orang judi online nanti larinya ke pinjaman online. Itu pasti. Pinjaman online pada akhirnya ngilang dari kampung halaman karena terlilit utang. Jadi dulu kalau orang pengen ilmu ngilang itu ngajinya berapa tahun, sekarang gampang. Terlibat judi online, pinjaman online, hilanglah dari kampung halamannya. Itu akibat apa? Akibat daripada hatinya tidak diisi dengan iman. Makanya anak-anak yang kita hadiri wisudanya hari ini insya Allah akan menjadi anak-anak yang kuat imannya, amin, yang hebat ilmunya, amin, dan yang bagus akhlakul karimahnya insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal. Selanjutnya bagi anak-anakku, pendidikan Al-Quran ini nanti harus berlanjut. Pertama baca Al-Quran. Pertama apa? Baca Al-Quran. Baca Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Kata Al-Quran, warattilil Qur'ana tartila. Tartil itu apa? Bacaan Al-Quran sesuai dengan ilmu tajwid. Yang kedua nanti bisa memahami makna Al-Quran. Itu ada ilmunya, namanya ilmu nahwu, ada ilmu sorof, ada ilmu bilagoh. Makanya mudah-mudahan ayah bunda bagi anak-anaknya yang ada kecenderungan belajar Al-Qurannya hebat, bagus kalau belajarnya dilanjutkan agar memahami kandungan Al-Quran. Nanti sesudah memahami kandungan Al-Quran, anak-anak diupayakan untuk bisa sedikit demi sedikit mengamalkan Al-Quran, lalu mendakwahkan Al-Quran. Dan kata Rasulullah,
khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an. Adik-adik siap untuk melanjutkan belajar Al-Qur'annya? Siap? Insya. Jadi wisuda ini bukan beres ngaji. Ada orang protes katanya anak-anak wisuda, wisuda itu khusus untuk sarjana. Ini bukan menghargai anak-anaknya, menghargai Al-Qur'an yang ada di otak anak. Jadi kata wisuda ini adalah semata-mata menghargai Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah wahyu Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita kelak di kemudian hari menjadi anak-anak yang soleh. Amin. Anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berprestasi, dan insya Allah Al-Quran ini mukjizat yang akan mengantarkan siapapun yang dekat dengan Quran, ahli membaca Al-Quran, ahli menghafal Al-Quran, ahli mempelajari isi kandungan Al-Quran, janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan tinggikan derajatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis yafsahillahu lakum wa idza qila sujju pangsuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Mudah-mudahan ibu bapak kebagian keberkahan anak-anak kita. Kita doakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Guru-gurunya panjang usia, makin tambah ilmunya. Rumah Tapid Khairun Nisa dari keluarga Ibu Haji Ade, insya Allah berkah sampai akhirat. Seluruh aparatur pemerintah yang ikut mendukung acara ini, mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan dengan kemuliaan Al-Quran. Demikian sepatah dua patah kata yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima ibadah saum kita. Mudah-mudahan fase pertama Allah karuniakan rahmat dan kasih sayang, dan sekarang berada di fase yang kedua, Allah berikan ampunan kepada kita. Nanti di fase terakhir Ramadan, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang terbebas dari api neraka. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajmain, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.